Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah adalah salah satu gerakan dakwah Islam yang paling besar di Indonesia. Muhammadiyah sendiri didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah bergerak di berbagai bidang, mulai dari bidang keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan politik kenegaraan. Namun, dalam video kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang Muhammadiyah dan gerakan pemberdayaan ekonomi. Jangan skip videonya ya. Sejarah pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah dimulai sejak didirikannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berasal dari kalangan pedagang dan telah berlanjut dengan mendirikan berbagai amal usaha seperti koperasi, badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMM, serta program-program seperti Jamaah Swadaya Muhammadiyah atau JSM yang berbasis tawa'un atau tolong-menolong. Sebagai organisasi besar yang selalu mendorong terwujudnya masyarakat berkemajuan, Muhammadiyah memiliki komitmen kuat dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Upaya itu tidak hanya hadir dalam skala nasional, tetapi juga hidup dan berkembang di lingkungan kampus. Di Universitas Muhammadiyah Malang, salah satu wujud nyata gerakan ekonomi berkemajuan dapat kita temui melalui Kopkar Melati UMM, sebuah koperasi karyawan yang dikelola secara mandiri, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Melalui aktivitas usaha yang terus berkembang, Kopkar Melati UMM menjadi sarana pelayanan dan pemberdayaan ekonomi bagi sivitas akademika, sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai kemandirian, profesionalitas, dan kebersamaan dapat diwujudkan dalam praktik ekonomi Muhammadiyah di lingkungan kampus. Halo semuanya. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Gary. Baik teman-teman, kita sekarang sudah bersama dengan Bapak Gary selaku narasumber kita. Jadi hari ini kita mau wawancara Bapak Gary ya. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Nah sekarang kita mau bertanya Pak. Kita kan lagi ada di Kopkar Melati UMM ya. Sebenarnya apa sih Pak Kopkar Melati UMM itu dan sejarahnya itu seperti apa begitu? Kopkar UMM itu tujuannya untuk koperasi, lebih ke kita itu membuat independen. Itu Pak nggak lepas dari UMM sendiri, karena lebihnya itu kita mengumpulkan dosen dan karyawan untuk mempermudah misalkan untuk mendapatkan yang pertama, yang kedua itu mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pembelian apa itu biasanya kita fasilitasi. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana Kopkar Melati UMM mendukung kebutuhan karyawan, dosen, dan mahasiswa? Itu pendukungnya itu biasanya kita sediakan barang kebutuhan, misalkan di sini ada yang nampaknya kayak barang-barang kebutuhan sehari-hari, misalkan nanti ada juga barang yang by request Gitu. misalkan nanti ada yang pesan di luar yang barang yang ada, misalkan kita bisa memenuhi, kita pesankan di luar. Terus kemudian untuk masalah simpan pinjam, kan ada lagi membutuhkan dana atau apa, kita ada fasilitas untuk itu. Dan Selanjutnya yaitu bagaimana peran koperasi ini dalam pemberdayaan ekonomi sesuai dengan spirit Muhammadiyah. Nah itu kalau pemberdayaannya sih mungkin kita hanya menerapkan sistem secara Islami. Kita nggak menggunakan misalkan kayak sistem bunga atau apa, itu pada dasarnya hanya untuk apa ya, secara umumnya aja. Kalau padahal untuk pelaksanaannya kita menggunakannya sebagai kayak sistem jasa itu maknanya itu untuk kayak apa namanya, biaya pemeliharaan dan juga operasionalnya. Kan beda dengan bunga kan nanti takutnya dari bunga. Iya, betul. Ya, seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya itu, bagaimana peran Kopkar Melati UMM bagi ekonomi kampus? Bagi ekonomi kampus itu karena kita kan linknya itu ke arah
dosen karyawan. Jadi kita mencobanya untuk saat ini mungkin kita hanya merangkul dosen dan karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sama kemudian sambil mencukupi kebutuhan yang misalkan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan yang umum yang kebetulan mampir ke masjid waktu kayak gitu. Karena kebetulan basecamp kita ada di sini. Kayak gitu sih. Untuk pertanyaan terakhir sebagai penutup ini Pak, pertanyaan terakhirnya yaitu bagaimana rencana pengembangan dari Kopkar Melati UMM ini untuk kedepannya itu seperti apa gitu? Mungkin untuk kedepannya itu kita integrasikan sistem online. Kita pakai sistem online karena mungkin kan basis dasarnya kita kan pertamanya misalkan kita by order itu kita lewatnya IP, telepon IP atau WhatsApp. Dan ternyata itu masih ada plus minusnya. Untuk lebih mencukupi lagi kita usahakan lagi nanti ada bikin kayak web kayak gitu jika mempermudah customer baik dosen karyawan atau yang lain itu bisa mengikuti produk kita. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman kali ini Pak. Mengikuti perkembangan zamannya. Kopkar Melati UMM bukan hanya tempat berbelanja, tapi sebuah ruang pembelajaran yang menghadirkan nilai kemandirian, kebersamaan, dan semangat pengabdian. Dari sini kita bisa melihat bagaimana gerakan ekonomi Muhammadiyah bekerja menguatkan, memberdayakan, dan menghadirkan manfaat bagi umat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita terus menjaga serta terus hidupkan semangat perjuangan ini. Sebagai pengingat perjuangan ini, marilah kita ingat pesan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidup-hiduplah Muhammadiyah dan jangan